tujuan moral atau nilai yang ingin disampaikan. Ini membantu ajaran agama lebih relevan dan mudah diterapkan di kehidupan modern. Yang kedua, menjawab tentang zaman modern. Banyak personal modern seperti teknologi digital, globalisasi, media sosial, isu toleransi, dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menjabatani tradisi dan modernitas. Yang pertama, tetap memegang prinsip agama, dan yang kedua, sambil menyesuaikan penerapan dengan perubahan sosial. Agama tidak dianggap kaku, tetapi dinamis dan mampu hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, mendorong toleransi dan dialog. Yang pertama, perbedaan masyarakat dan budaya adalah hal yang wajar. Yang kedua, ajaran agama dapat ditafsirkan dengan mempertimbangkan realitas sosial. Dengan begitu, umat lebih mudah berdialog dan menghormati perbedaan antar agama. Dan yang kelima, sampai 4. Sudah, Pak? Ya, Bagaimana Saudari Neiza? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Saudari Dwi? Baik, terima kasih. Saya sudah puas. Baik, apakah ada saudari-saudari yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Dwi? Tidak ada. Lanjut ke sesi 2, Pak. eh, ya mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk pendekatan ini. Kayaknya lebih betul. Atau mau pertanyaan lagi, dua lagi ya, satu lagi lah. Ya, siapa yang ingin bertanya? Saudari-saudari Silakan Saudari Revianti. Repi atau Saudari Ana? Apakah Anda merasa sehat, Revi, hari ini? Bagaimana? Saudari Ana atau Saudari Repi? Bahasa Revi ini tadi tidur, Pak. Laku jaga kau, laku telepon, maksud Pak. Wah itulah, bacul ikut dah katanya tuh, Repi. Aduh, tidur. Persiapan, Pak. Santri besok nak balik. Oh iyalah. Silakan Repi. Nanya, Rep. Tidak nanya aku. Ana aja, Ana. Ya, Atau Saudari Saudari saya- Ana. Anita ya, itu DMK lain, Pak. IPK tertinggi, dia nggak dia tuh. Wah, amin. Tidak, Amin. Pak Rima Anggira. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Jangan, amin. Amin, ya Allah. Saingan lah kamu galanya tuh. Amaku laki naon di sini IPK yo bakal tertinggi itu laki naon di sini. Oh, Saja. Revi nggak dia tuh, lan cedong saja. No, no, Rima. Pokok laki naon Pak, tertinggi. Aku, Pak. Amin. Udah tidak laku, Pak. Amin, amin, amin. Tapi yang terpenting itu usahanya, tapi Ada kendi itu masih ada doakan aja. ya. Mana Jia? Belum masuk lagi. Tidak ada, Pak, yang mau bertanya ini. Oke, aku ke cerita dikit ya. Ya. Baik, Pak. Oh, ini lu di anu nyambung tuh minimal ada nek nyangkut lah dikit ya. Jadi pengertian pendekatan. Sampai di sini pemahaman kalian mengenai pendekatan ini apa sih kira-kira? Berada pendekatan ya. Hmm. Jadi pendekatan itu cara kita mendekati agama, bukan cuma mendekati gebetan, mendekati cowok kamu bukan. Kalau gebetan bisa saja mahasiswi sini bisa kejar tiap hari. Masa memahami agama kalah semangatnya di sini. Jadi pendekatan itu kayak kita melihat satu gunung dari satu sisi yang berbeda. Dari depan. Bagus. Kalau istilah dusun ada yang ngecek kaca ya gunungan. Dari Didampingi depan. karun, saya kisah dijawab alap. Oh. Ini
Sandi depan alam, sandi belakang loh kok beda? Nah, lalu itulah pula agama ini. Dari Juga. teologi yang berbeda, dari sosiologi beda, antropologi juga beda. Jadi agama Ya. ini luas ya. Sementara kita kadang sempit kayak kantong mahasiswa di tanggal tuh umpamanya kan. Makanya butuh banyak cara untuk melihatnya tuh. Nah, selanjutnya pendekatan teologis. Nah, ini pendekatannya paling resmi di sini di makalah ini. Pendekatan teologis itu ibarat suara hati yang bilang yang benar menurut Tuhan yang mana. Ciri-cirinya serius, sakral, dan kalau salah satu kalau salah langsung merasa dosanya besar. Kelebihannya bikin kita lurus, iman naik dan hati yang dingin, yang adem. Namun kelemahannya di sini kadang bikin kita lupa realitas bahwa manusia punya konteks bisa jadi terlalu kaku kayak plastik kemasan yang disegel kayak gitu seperti itu. Tapi tenang ya, pendekatan ini penting biar kita nggak ngawur. Kemudian ada pendekatan antropologis. Nah, ini pendekatan yang ngajak kita ngintip agama dari sisi budaya. Kalau pendekatan teologis nanya apa yang benar, pendekatan antropologisnya nanya orang-orang itu menjalankan agama kok bisa beda-beda ya. Contohnya sholat sama-sama 5 waktu, tapi gaya sebelum sholat ada yang serius banget, ada yang nyari sajadah paling empuk, ada yang sebelum takbir sibuk nyari arah kipas angin. Nah, itu antropologi. Jadi kelebihannya bikin kita paham kenapa orang berbeda-beda, lebih toleran, lebih bijak, itu kelebihannya. Namun kelemahannya, kalau kebablasan bisa-bisa agama dianggap sama kayak tradisi reok seperti itu. Padahal beda-beda ya, jangan disamain antara reok sama agama itu. Kemudian sosiologis. Pendekatan sosiologis ini melihat agama sebagai kekuatan sosial yang bikin masyarakat rukun, ya agama. Yang bikin masyarakat ribut, ya kadang tafsir dalam beragama. Ada yang umpama saja di tempat kita, ada yang mengharamkan apa budaya kita yang yasinan, tahlilan seperti itu. Ada yang tidak membolehkan makan di tempat orang meninggal. Ada juga yang seperti itu. Jadi pendekatan ini melihat agama sebagai kekuatan sosial yang bikin masyarakat rukun, ya agama. Yang bikin masyarakat ribut, ya itulah tadi. Kadang tafsir berbeda-beda. Namun di sini kita punya pembeda ya dan agama kita tidak memaksakan. Silakan, silakan kalian pilih menurut keyakinan kalian masing-masing. Kalau sudah ada pertentangan itu bukan agama namanya. Yang namanya agama itu bikin kita adem, bikin kita sejuk ya. Nah, kelebihannya di sini kita jadi paham dinamika umat, paham kenapa fenomena hijrah rame, fenomena ustadz viral, fenomena debat di TikTok dan sebagainya. Namun kelemahannya di sini ya, kalau kelemahan pakai kacamata sosiologi yang dilihat cuma cuma manusia, tapi lupa akan Tuhan. Kayak sibuk foto sunrise sampai lupa lihat mataharinya langsung. Jadi seperti itu. Terakhir, pendekatan filosofis. Ini pendekatan yang suka nanya. Kenapa, bagaimana, apa maknanya, siapa aku siapa. Kalau kelemahan filosofis, kadang lupa makan. Pendekatan ini ngajak kita berpikir dalam, sangat dalam. Seperti sumur tetangga yang baru digali. Jadi kelebihannya bikin kita lebih kritis, bikin kita ngerti bahwa agama itu sangat rasional dalam banyak hal. Namun kelemahannya di sini kadang membuat kepala panas, iman dingin, kalau salah langkah malah bingung sendiri. Jadi pemahamannya seperti ini aja. Agama itu ibarat cahaya ya. Cahayanya sama, tapi kita melihat dari jendela yang berbeda. Ada yang lewat teologi sangat terang, yang lewat antropologi tanpa berpola. Ada juga yang lewat sosiologi tampak ramai.
Ada yang lewat filsafat, tampak lebih dalam lagi. Tapi ingat ya, jendela boleh beda, cahaya tetap satu. Jangan merasa pendekatan kita paling benar. Jangan merasa cara orang lain salah. Karena sejatinya kita semua sedang belajar mendekati Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting hatinya lembut, ilmunya lapang, dan ibadahnya tetap jalan. Bukan hanya teori berdebat. Jika ilmu membuatmu sombong, berarti itu bukan ilmu. Agama membuatmu kasar, umpama. Dengan aliran-aliran yang banyak masuk di tempat kita sekarang. Berarti ada yang salah ini dengan cara memahaminya itu. Agama tidak pernah mengajarkan kita itu kasar. Agama itu rahmatil alamin, ya. Nabi Muhammad membawa agama kita yang memberi Untuk syafaat bagi semuanya. seluruh isi alam. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, mari kita memahami agama dengan banyak pendekatan. Tapi tetap kembali pada hati yang bersih dan niat yang tulus. Jadi seperti itu. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana pendekatan sosiologis membantu menciptakan toleransi, ya pertanyaannya. Iya. Jadi pendekatan Menciptakan sosiologis itu menciptakan toleransi itu dia itu mengajarkan bahwa perdebatan itu normal, manusiawi, ya. Membantu memahami motivasi orang beragama, mengurangi fanatisme sempit, memperkuat kemampuan dialog, dan menunjukkan bahaya sosial dari intoleransi. Makanya Kementerian Agama kemarin saya jelaskan mengeluarkan moderasi beragama dengan 3 prinsip: tawasud, tasamuh, tawazun. Kita boleh tidak sependapat dengan orang lain. Silakan orang berpendapat berbeda. Kamu makan semangka, saya minum kopi. Silakan kamu nikmati semangkamu tanpa harus mengganggu saya menikmati kopi saya. Jadi seperti itu analoginya. Jadi semakin sosiologis cara kita memahami agama, semakin toleran cara kita memperlakukan sesama. Nggak usah ke lingkungan masyarakat dulu, mulai dari lingkungan kita sendiri, di dalam lingkungan keluarga. Terkadang kita sering ribut dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Beda pendapat. Ada ini kejadian satu keluarga, debat antara ayah dengan anak. Debatnya kenapa? Karena nonton gosip. Ini yang aneh ini. Nonton gosip debat dengan ayah kandungnya sendiri. Iya. Debat gara-gara nonton cek dan recheck umpama atau gosip. Alah kebangunnya. Jadi itu ya, bisa dipahami kira-kira. bisa. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Mak Repa, ya. Apa ciri pendekatan filosofis dan apa tadi? Pendekatan teologis dalam memahami agama. Jadi teologis itu ringkasnya saja, Mak Reva, teologis fokus pada iman dan wahyu, itu saja. Sedangkan filosofis itu fokus pada akal dan pemikiran kritis. Jadi dua pendekatan ini tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Teologi menjaga iman, filsafatnya yang memperdalam pemahaman, seperti itu. Ya, Mbak Reva, bisa dipahami, Mbak Reva? Oke, yang Dwi, gimana Dwi tadi pertanyaannya? Bagaimana pendekatan kontekstual membantu memahami ajaran agama dalam situasi modern? Pertanyaan Neja itu, Pak. Neza, Pak. Neza, ya? Iya. Oke, bentar. Neza, ya? Ya. Iya, Neza. Jadi pendekatan kontekstual membantu kita memahami agama itu secara lebih relevan, ya, lebih bijaksana, lebih sesuai dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Jadi dengan pendekatan ini, ajaran agama tidak hanya dibaca,
tetapi dihidupkan kembali dalam realitas modern seperti itu. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang mungkin bisa disimpulkan ya. Simpulan. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan sampai sini. Hmm? Entahlah Pak, pokok kepala Tidak, pening. Aku udah Pak. tertiagi Pak, tuh kamu kicik kah tuh. Oh, di depan lah. Hari Minggu, waktunya istirahat, waktunya libur, dia Zoom, Pak Ridin, itu nih. Oh, gila, Pak. Oleh kapan aja cica au nami. Oke, intermezzo ya, silakan. Dwi, dilanjutkan. Kesimpulan, Pak. Ya, Dari uraian tentang pendekatan di dalam memahami agama, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan dalam memahami agama adalah suatu upaya memahami agama melalui sudut pandang berbagai disiplin ilmu. Hal ini sangat penting mengingat agama dan ajaran terkandung di dalamnya sangat kompleks. Sebab itulah diperlukan berbagai macam pendekatan untuk memahami agama agar terhindar dari kesempitan pahaman di dalam memahami agama. Beberapa pendekatan di dalam memahami agama yang telah diuraikan: pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan kebudayaan dan pendekatan psikologis. Sudah. Tutup, Pak. ya silakan ditutup. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang sangat menarik dari Saudari Dwi Salsa. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekeren aku deh, Pak. Keren, ya. Kami nak foto Keren. deh, Pak. Lah ini kan direkam ini. Oh, Aku kuliah di kamu posting lagi di YouTube. Oke, 1, 2, 3. Nggak soalnya dilihat. Ini Pak. Gagal ini. Serius. Tampakkan kamu tuh mahasiswa yang sangat tekun, serius belajar. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Demikian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ay. Ya. Lalu lo TikTokan sehat-sehat. Ingat jam TikTokan.